Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab dari sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab-bab terakhir, kejadian-kejadian yang terjadi sebelum keluarnya binatang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Selalu diingat, keluarnya binatang yang mampu berbicara itu sangat dekat dengan terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Itu yang ditekankan para ulama. Yang kedua, keluarnya binatang yang berbicara dan terbitnya matahari dari arah barat itu adalah tanda dari tanda-tanda tertutupnya pintu tobat pada seorang hamba. Maka itu wajar kalau sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara, dunia ini akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang rusak dengan berbagai macam kerusakan-kerusakannya. Maka itu wajar kalau kita panjang lebar menjelaskannya, diingat-ingat beberapa kejadian-kejadian yang menakutkan menjelang keluarnya binatang yang mampu berbicara. Kita masih melanjutkan beberapa bab tanda-tanda hari kiamat kecil, karena tidak akan terjadi, tidak keluarnya binatang yang mampu berbicara tidak akan keluar kecuali kondisi dunia ini dipenuhi dengan manusia-manusia yang jelek, dipenuhi dengan berbagai macam kerusakan. Nah, ini yang dikenal dengan asyratus sa'ah. Tanda berikutnya dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita tidak menemukan masa-masa yang seperti ini, yaitu peristiwa sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala ukhbirukum bi asyratis sa'ah." Hai manusia, maukah kalian saya beritahukan tentang apa itu tanda-tanda hari kiamat? Maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dengan semangat dia berdiri dan berkata, "Abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirna." Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, segera sampaikan kepada kami tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi pun menyebutkan di antaranya dua tanda itu. Yang pertama dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu tanda sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara, yaitu yang pertama kata Nabi, min asyrafis sa'ah,
termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, adha'atis shalah, banyaknya orang-orang yang menganggap remeh, menganggap kecil. Mereka menganggap hal itu adalah hal yang biasa, padahal itu hal yang sangat luar biasa. Mereka menelantarkan sholat 5 waktu. Dalam suatu kampung, akan tiba masanya dalam suatu kampung, bisa dihitung orang-orang yang sholat. Yang tidak sholat tidak bisa dihitung karena banyaknya. Sampai tidak bisa dihitung. Karena banyak orang tidak sholat. Maka itu wajar pada pertemuan sebelumnya dijelaskan ya. Walaupun nanti akan berulang, termasuk dari tanda hari kiamat, masjid dimegah-megahkan, tapi tidak ada yang menghidupkan masjid dengan sholat. Tidak ada sama sekali. Ini membuktikan adha'atis shalah. Ketika engkau dapatkan seperti ini, manusia ketika dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dia anggap hal itu hal yang biasa. Dia menganggap hal yang biasa. Bahkan ada di antara saudara kita yang sholatnya hanya sekali dalam sepekan, hanya hari Jumat, sholat Jumat saja. Itu pun sholat Jumatnya nanti setelah qomat baru dia masuk. Apa nilai sholat Jumat? Mendengarkan khutbah itu termasuk rukun dari rukun sholat Jumat, berkaitan. Jadi dianggap tidak ada sholatnya. Karena masuk kompi, qomat kompi baru masuk. Jadi dianggap tidak pernah sholat dalam sepekan, dan dia menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Santai, santai sekali. Bahkan ada lagi yang lebih santai. Ada yang sholatnya dalam setahun 2 kali. 2 kali dalam setahun. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun dia pergi sholat karena pergi jual balon. Mau dapat rezeki. Dianggap hal itu adalah hal yang biasa. Ketika engkau menyaksikan manusia itu sudah menganggap remeh yang namanya ibadah sholat, itu min asratis sa'ah. Padahal begitu besarnya kedudukan sholat ya. Man taraka sholatal asr amdan. Siapa yang meninggalkan 1 kali sholat asar dalam hidupnya, 1 kali, amdan dengan sengaja. 1 kali, 1 kali. 1 kali dia tinggalkan salat asar. Ketika dia telah balik, sampai dia meninggal, dia tinggalkan 1 kali salat asar dengan amdan, sengaja. Dia tahu kewajiban, dia tinggalkan memang amdan. Dia diancam dengan 2 ancaman. 1, faqad habita amal. Dihapuskan amalan kebaikannya. Yang kedua, dia telah mendapatkan 1 tempat di neraka. Bukan masalah sepele itu meninggalkan sholat ya. Maka itu Umar bin Khattab mengatakan tidak pantas orang itu dikatakan Islam kalau orang tidak sholat. Tidak pantas. Kalau kita lihat sekarang kondisi manusia ya, gayanya pakai songkok tapi tidak sholat. Selalu pakai peci, songkok. Yang tidak pernah sholat. Dia menganggap remeh yang namanya ibadah sholat. Padahal tidak ada itu suatu ibadah yang tidak ada uzur dan alasan bisa ditinggalkan kecuali
telah dipisahkan oleh kematian. Ini ibadah yang tidak bisa. Kamu tidak bisa berdiri, duduk, berbaring. Kamu sakit parah, sholat semampu. Tidak ada yang namanya alasan tidak. Kecuali satu saja. Kalau datangnya kematian, sudah. Tinggal di sholat imam ini. Nah, kalau kau saksikan ini, sudah. Lebih banyak, lebih bisa dihitung orang yang sholat daripada yang tidak bisa yang tidak sholat. Susah menghitung karena banyaknya, tidak bisa dihitung. Orang yang tidak sholat tidak bisa dihitung jumlah karena banyaknya. Sudah. Yang kedua, ya, maka itu kita nasihatkan kepada seluruh ikhwah, bagaimanapun sibuknya Anda di saat manusia sekarang ini menganggap remeh ibadah sholat, kalian agungkan, muliakan ibadah sholat itu. Bagaimanapun kesibukanmu, sholat itu adalah hal yang harus dinomorsatukan. Harus dinomorsatukan. Yang kedua, kata Nabi, min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ini ta'zimu rabbil mal. Ketika pengagungan, pemuliaan, penghormatan, penyanjungan itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Rabbul mal. Jadi yang dimuliakan itu hanya orang-orang kaya. Kalau orang miskin dilecehkan, dihinakan, diejek, direndahkan. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, bi'sat ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan melupakan orang miskin. Karena kalau orang miskin, ya, amplop kosong yang dikasih. Tidak ada. Kalau orang kaya diundang, kembali modal. Kalau kamu saksikan ini, banyaknya manusia yang mau bergaul hanya dengan orang kaya saja. Jadi jadikan tolak ukur itu kebahagiaan, tolak ukur itu bisa dijadikan teman, sahabat, ya, menantu, ya, ipar, ya, semua dinilai dengan harta. Ta'zimu rabbil mal, dia memuliakan, mengagungkan. Kalau datang di rumahnya ada ketuk, dia lihat dulu siapakah. Kalau orang miskin, dia bilang tidak ada orang, nanti pi. Tapi kalau orang kaya, masya Allah, seakan-akan tamu itu hanya untuk orang kaya, orang miskin tidak ada, tidak bisa. Sama sekarang penyakitnya biasa ibu-ibu. Tidak boleh ya. Ketika majelis ilmu, buat juga majelis untuk orang-orang kaya. Orang-orang miskin, ibu-ibu yang miskin, tidak mau tahu dipanggil-panggil kodok. Jadi kumpulnya dengan orang-orang kaya saja. Orang-orang yang berduit, dia mau duduk bermajelis dengan orang kaya saja. Ada ibu-ibu yang miskin, kodong, tidak dipanggil-panggil toh. Biarkan saja, dilihat-lihat saja. Ini bahaya, ini ta'zim termasuk. Dilihat-lihat, tidak diajak-ajak, tidak dipanggil. Subhanallah. Padahal orang miskin itu lebih dahulu masuk surga 80 tahun. Bahkan dalam 100 tahun sebelum kamu. Tidak pantas kamu hinakan orang miskin ya. Tidak pantas. Mereka 80 tahun lebih dahulu masuk surga.
dibanding orang kaya. Tidak pantas kamu hinakan orang miskin. Bahkan tegas Nabi, hal tunsaruna wa turzakun illa bidu'afaikum. Paham kata Nabi, kalian itu ditolong, dihindarkan dari mana bahaya, musibah. Bahkan kalian diberikan rezeki karena adanya orang miskin di antara kalian. Adanya orang miskin. Adanya orang miskin yang ada di sekitar kalian itu sebab terbesar datangnya rezeki. Maka tolong ya, hilangkan penyakit ini. Penyakit ya, maunya berteman dengan orang kaya, ya, memuliakan hanya orang kaya, yang dihormati hanya orang kaya, orang miskin dihinakan, direndahkan, dikucilkan. Padahal dunia itu tidak akan ada kebahagiaan kalau dunia itu hanya ada orang kaya saja, kalau ada orang miskin. Gila semua itu orang kaya kalau hanya orang kaya saja. Si baji saling hasad-hasad, saling berkelahi saja kalau tidak ada orang miskin. Bahkan orang miskin, dengan adanya orang miskin itu sebagai bentuk penyempurna kebahagiaan orang kaya dan ladang pahala bagi mereka. Maka itu kata Nabi termasuk dari tanda hari kiamat, ketika orang itu mengagungkan pemilik harta dan merendahkan orang-orang miskin. Ya, merendahkan orang-orang miskin. Ya, ini penyakit. Maka itu wajar di akhir zaman itu orang kaya itu sangat bernilai karena mereka akan diagungkan dan dimuliakan. Dan status kemiskinan adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Maka itu wajar di akhir-akhir zaman itu muncullah dari apa yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, mulai bermunculan karena dia merasa ya dihinakan, direndahkan, dikucilkan, diejek kalau miskin. Maka muncullah watak-watak orang yang kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, al-istibta', memaksakan diri untuk kaya padahal belum waktunya. Dan memang tidak ada cara memaksakan diri untuk kaya kecuali melalui pintu riba. Itu paling cepat orang kalau mau memaksakan diri untuk kaya, itu buka pintu riba. Padahal riba itu memancing Anda dalam kebinasaan. Ya, kan banyak begitu. Dia malu kalau tidak punya rumah. Malu, ya, malu dengan temannya. Karena dihinakan. Dia paksakan diri, terpaksa memaksakan diri. Kredit rumah. Murah Ustaz, 1 juta ji. Iya, ji-nya itu tapi 50 tahun. Mati mau ke baru belum dilunas. Pasti kebinasaan dan kehancuran. Sabar saja. Kemiskinan itu bukan kehinaan. Tidak apa-apa orang-orang menghinakanmu, tapi kamu mulia di sisi Allah. Lihat orang punya mobil, mau juga punya mobil. Karena kalau punya sepeda dihinakan. Dia paksakan diri punya mobil. Tidak ada cara kecuali harus dengan sistem ribawiyah. Pasti akhirnya kebinasaan, kehancuran. Kalau kamu hanya mampu berjalan dalam mencari rezeki, sudah berjalan. Ada waktunya engkau punya sepeda. Kalau sudah punya sepeda, ada waktunya engkau punya motor. Ada waktunya. Rezeki Allah itu luas. Kalau kamu sudah punya motor, ada waktunya kamu akan punya mobil. Ada waktunya. Butuh waktu. Kalau kamu sudah punya mobil,
Ada waktunya kau punya rumah yang mewah, ada waktunya. Kalau kamu sudah punya mobil, punya rumah mewah, tinggal tunggu lagi. Ya, tinggal tambah istri saja, ada waktunya semuanya. Jadi semuanya ada waktunya. Ya. Jangan al-istibdha, kita ulangi lagi. Jangan sekali-kali suka memaksakan diri sebelum waktunya. Karena itu tercela dalam agama. Selalu diingat hadis yang kita sebutkan kemarin, yaitu penting sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalanya menakdirkan seorang hamba kaya, dan kaya itu kebaikan baginya. Allah tidak pilihkan baginya kemiskinan, kan dikhawatirkan dia kufur kepada Allah. Dan mungkin Allah menjadikan Anda bukan masuk di sini, bukan kategori yang di sini. Anda mungkin Allah pilihkan pada kategori yang kedua. Apa itu? Ada kalanya Allah cinta pada seorang hamba dengan kemiskinan. Allah pilihkan dia kemiskinan untuknya. Dan itu kebaikan baginya. Karena Allah lihat, jangan sampai dia kaya, dia menjadi kufur kepada aku. Dan mungkin Anda termasuk dari orang-orang yang Allah cintai dengan ditakdirkannya kemiskinan. Jangan kita paksakan diri. Ya, karena banyak sekarang penyakitnya ikhwah seperti itu. Terlalu ingin cepat kaya padahal belum waktunya. Itu namanya dalam bahasa Arab istibdha. Terlalu memaksakan diri padahal dia tidak melalui sebuah proses. Ada proses. Allah itu yang mengetahui kapan waktunya kamu kaya. Dia sudah enak berusaha ya. Dia sudah berusaha, contohnya sudah enak nih jual bakso goreng. Masya Allah, mulai mie ada kemana. Dia lihat temannya, ini temanku penjual poteng, ada motornya, ada mobilnya, kaya nih. Ah, moka juga deh, ubah, moka jual poteng supaya kaya kak. Meski orang berbeda-beda, perlu kamu tahu, itu yang penjual poteng kaya berapa lama dia jual poteng. Kau tahu berapa lama? Sejak kelas 1 SD dia sudah jual poteng. Dan sekarang umurnya sudah 50 tahun nih. Wajar mungkin dia kaya. Karena bayangkan, dari SD sampai 50 tahun penjual poteng. Mungkin pantas waktunya dia kaya kan? Kamu baru buka perdana jual poteng, dia semua kok kaya. Kan kurang cocok namanya, karena istibdha. Segala pekerjaan itu butuh waktu dan proses. Ya, dinikmati saja. Kita nasihat kepada ibu, dinikmati saja. Usaha sekecil apapun, disyukuri saja. Dijalani. Ada waktunya semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekayaan untukmu. Cuma semuanya itu ada waktunya dan ada proses. Jangan sekali-kali mendekati riba. Karena riba itu kata Nabi, awalnya banyak tapi akhirnya kehancuran. Itu pasti. Awalnya banyak tapi akhirnya adalah kehancuran. Ya, jadi hindari penyakit ini. Ya, syukuri saja apa yang ada, dinikmati apa yang Allah berikan. Ada waktunya. Ya, Allah akan lihat kapan kamu cocok kaya. Allah akan lihat. Allah itu maha mengetahui. Dan tidak akan mungkin seorang muslim itu paham betul. Tidak akan mungkin Allah mewafatkan Anda dalam keadaan masih ada rezeki Anda di bumi ini. Itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin zalim terhadap Anda. Tidak mungkin Allah matikan Anda pada masih ada tersisa rezeki kita di sini. Itu tidak mungkin. Mustahil. Ya, Allah itu maha adil dalam pembagian rezeki. Ya, tidak mungkin Allah mengetahui kapan orang ada hamba-hambanya yang berhak seperti itu. Jadi kesimpulan kita, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat ketika kekayaan itu adalah simbol kemuliaan. Itu kesimpulannya. Kemiskinan itu adalah simbol kehinaan. Jadi
dan nasihatkan kepada ikhwah, muliakanlah orang-orang miskin di antara kita. Ya, tidak ada yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin kecuali ketakwaan mereka. Orang miskin jauh lebih mulia dari orang kaya ketika dia mampu bersabar. Dan begitu juga orang kaya bisa jadi lebih mulia dari orang miskin jika dia mampu bersyukur. Ulama saja itu bingung, yang mana lebih afdal, orang kaya dan orang miskin. Tiba-tiba kau muncul orang kaya. Para ulama itu dari zaman dulu bingung, yang mana lebih mulia kan? Orang kaya atau orang miskin, bingung mereka. Sampai sekarang mereka bingung dalam menentukan siapa yang lebih afdal. Tapi di akhir zaman, dipastikan orang kaya. Dia tidak sholat, orang kaya. Dia tidak puasa, orang kaya. Ya, itulah termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Tolak ukur itu ta'zimul mal, pengagungan terhadap harta. Maka itu dalam riwayat yang lain, Nabi menjelaskan kenapa manusia itu rusak di akhir zaman. Ya, akan dijelaskan nanti karena yadubu qalbul mu'min kama yadubul milhi fil ma. Karena hati seorang mukmin itu yadub, meleleh, pudar. Keimanannya pudar seperti pudarnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Coba antum praktekkan garam masukkan di air. Apa yang terjadi pada garam itu? Begitulah hati-hati manusia di akhir zaman. Keimanannya itu pudar, redup, seperti habisnya garam yang dimasukkan pada air. Dan berikutnya, dari min asratis sa'ah, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih berkaitan dalam riwayat yang lain, miniktirabi sa'ah, termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini masih berkaitan dengan tadi pembahasan kita. Antur fa'al asroru. Nah, ini termasuk tanda hari kiamat. Diingat-ingat, ketika orang-orang yang jelek itu yang dimuliakan, orang jelek dia yang dimuliakan. Wa tudu'ul akhyar, orang-orang baik itu dihinakan dan direndahkan. Dalam riwayat yang lain maknanya, jadi termasuk hari kiamat, orang jelek dimuliakan, orang baik dihinakan. Dalam riwayat yang lain maknanya, pendusta dikatakan jujur. Nah, itu makna memuliakan. Setiap pendusta dikatakan kamu jujur. Pengkhianat dikatakan amanah. Peminum balok dikatakan ustaz. Asrar disuruh ceramah, disuruh jadi imam, kalau udah minum balok diangkat, dimuliakan memang orang jelek. Mencuri, perampok, minum khamar. Ini berkaitan memang. Tolak ukurnya di akhir zaman itu bukan sholatmu, bukan bacaan Al-Quranmu, bukan ibadahmu, hartamu. Yang penting kau banyak harta, walaupun kau peminum khamar, penjudi, tidak sholat, pemabuk, semuanya kamu akan dimuliakan. Yang penting tolak ukur harta. Kan berkaitan antur fal asro. Orang-orang jelek, orang-orang jelek itu dimuliakan. Dia tidak sholat, dimuliakan. Tunduk-tunduk, tidak sholat. Tidak puasa, dimuliakan, diagungkan. Sedangkan akhyar, orang yang jujur dikatakan pembohong ke kau. Amanah dikatakan pengkhianat ke kau. Seorang penghafal Quran dilarang, jangan kau sholat sini. Jangan kau jadi makmum kau sana kau.
Tidak diberikan hak jadi imam. Wajib penghafal Quran, kasihan dihinakan. Termasuk dari tanda. Saya ulangi lagi, termasuk dari tanda hari kiamat, orang-orang jelek dimuliakan. Dimuliakan dengan kejelekannya. Orang-orang yang baik dihinakan padahal dengan kebaikannya. Terbalik betul. Ini yang mencocoki sabda Nabi ya. Betul-betul hati manusia di akhir zaman itu betul-betul pudar seperti pudarnya garam yang dimasukkan di dalam air. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat pula yang disebutkan oleh Rasulullah, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini anehnya ini, Rasulullah bersabda, termasuk dari asyratus sa'ah satu, yakbidul ilmu. Ilmu agama dilupakan oleh manusia. Ilmu agama dilupakan oleh manusia. Minat orang belajar ilmu agama itu kurang. Ilmu agama dicabut. Yang berikutnya, wataksuru az-zalazil. Banyaknya terjadi gempa. Seakan-akan bumi itu bosan dengan manusia. Sering terjadi zalazil, gempa di mana-mana. Tapi dengan gempa itu tidak menjadikan manusia sadar. Semakin banyak gempa, semakin banyak musibah, manusia tidak sadar. Semakin melakukan dosa dan maksiat, itulah kondisi akhirnya. Harusnya kan semakin banyak musibah, bencana, sadar yang belum sholat ki. Tapi kenapa semakin banyak bencana, semakin banyak orang tidak sholat? Padahal adanya bencana itu kan supaya introspeksi diri. Tapi tidak menyadarkan. Maka itu wajar. Gempa-gempa yang terjadi itu tidak memberikan kesadaran kepada penduduk bumi. Yang bisa menyadarkan itu kalau sudah keluar binatang yang mau bicara. Di kami hari kiamat. Boleh dikatakan, mau sholat. Tidak ada. Ayo ke sholat. Keluar binatang yang bicara, kaget. Kenapa ada binatang berbicara mengatakan telah dekat hari kiamat. Dekat hari kiamat. Mau sholat. Tanpa imanuhum. Dirinya gempa, karena longsor, tsunami. Tidak menyadarkan kamu. Coba jauh, tidak menyadarkan. Kebanyakan orang kalau terjadi musibah, bencana, satu di mana? Kejadian alam. Gitu. Ini dan ini. Dia tidak pernah menyandarkan itu sebagai peringatan. Tidak pernah. Dan itulah kesalahan. Dia tidak pernah menyandarkan bahwa adanya ujian, malapetaka dan musibah itu sebagai teguran bagi kamu, teguran dari Allah untuk kamu segera sadar kembali kepada Allah. Berikutnya wayatakarabuz zaman, waktu semakin dekat, tidak dirasa ya. Sudah dibahas kemarin, rabuz zaman.
Tidak dirasa zaman, ya. Dekat berlalu, zaman itu cepat. Kita anak-anak menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua sudah punya cucu, sudah punya anak sudah punya cucu. Sudah jadi kakek-kakek, nenek. Tidak dirasa. Wa yataqarabu zaman wa tanharu fitan, semakin banyaknya kerusakan. Wa yaksurul kharaj, ini sudah dibahas ya. Banyaknya pembunuhan, semakin banyak pembunuhan. Kemudian yang berikutnya, yaksuru fikumul mal fayafidu hatta yahimma rabbul mal man yakbalu sadaqatahu. Ini termasuk tanda hari kiamat, kata Nabi. Termasuk dari tanda hari kiamat, harta melimpah. Fayafid, yafid itu artinya seperti air laut. Yang namanya laut itu tidak ada ujungnya. Meluap itu harta. Harta itu dikatakan katanya yafid, meluap. Betul-betul harta itu Allah keluarkan di akhir zaman dari langit dan bumi. Dikeluarkan semuanya. Pintu-pintu rezeki dikeluarkan semuanya. Dibukakan semuanya untuk Anda. Fayafid namanya. Seakan-akan itu ditumpahkan seperti air hujan. Sampai karena banyaknya itu, hatta yahimma rabbul mal man yakbalu sadaqatahu. Sampai pemilik-pemilik harta itu bingung untuk mencari orang yang bisa menerima sedekahnya. Karena hatta yu'ridahu fayaqulul ladzi uridu alaihi arbani bi. Setiap ada orang yang ingin diberikan hartanya, orang itu menolak. Tidak, saya juga punya. Saya juga ingin mensedekahkan, saya juga tidak dapat orang yang saya bisa berikan. Orang yang mau diberikan sedekah, dia buat, saya lebih banyak hartaku daripada kamu. Saya juga bingung. Sampai kata Nabi, banyaknya harta itu. Kalau di zaman sekarang ini kan, kalau orang kaya bermegah-megahan membangun rumah, itu mungkin hal yang dimaklumi, wajar. Kalau orang kaya kan. Tapi yang aneh itu menunjukkan banyaknya harta itu kalau orang-orang miskin ya tatawalun nas fil bunyan. Tapi kalau orang-orang yang tidak beralas kaki, pengembala-pengembala kambing, mereka yang bermegah-megahan membangun bangunan-bangunan mewah. Ini menunjukkan harta itu melimpah. Kan begitu ya? Kalau orang-orang miskin yang sudah membangun, yang tidak diremehkan, itu mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Itu menunjukkan suatu gambaran harta yang melimpah. Tapi ada kejadian aneh ya. Coba lihat anehnya ini. Kira-kira saya tanya, apalagi yang kamu cari ya? Kalau sudah harta melimpah. Tidak usah bekerja, harta melimpah dibukakan, apa lagi? Tinggal duduk di rumah, santai, makan tidur. Apa yang makan, ada uang beli semuanya. Harta melimpah, apa lagi? Tapi anehnya lihat, kondisi harta banyak, harta melimpah. Tapi anehnya, hatta yamurur rajul bi qabrir rajul. Fayaqul ya laitani ma. Tapi anehnya, di saat manusia dimanjakan dengan harta, manja dengan harta, apa yang dia mau? Harta. Anehnya. Tapi kenapa? Ketika mereka melewati kuburan, orang yang sudah mati, mereka berkata, tenangnya hidupmu. Lebih tenang kamu daripada kami yang hidup. Seandainya kita tukar tempat saja. Saya yang mati, kamu yang hidup. Padahal coba bayangkan. Ini yang di bumi ini, yang melewati kuburan yang hidup ini, orang sengsara atau orang bahagia? Harta diterima. Banyak harta. Tapi kenapa dengan harta yang banyak, dia menghukumi orang yang mati lebih baik daripada orang yang hidup? Kata para ulama, ini dalil yang sangat kuat bahwa harta itu tidak bisa, bukan tanda menenangkan jiwa. Hadis ini menunjukkan tegas
bahwa harta yang banyak bukan sebagai suatu patokan tolak ukur kebahagiaan. Buktinya ini, banyak harta, melimpah harta, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala arah. Apalagi yang kamu cari? Tapi anehnya ketika dia melewati kuburan, dia berkata, ya laitani makanahu. Tenang tadi hidup, enaknya kamu yang sudah mati. Artinya dia menganggap orang yang mati di saat itu lebih bahagia daripada dia yang hidup. Penyebabnya dua, kata ulama. Padahal ini dia bukan orang miskin ini, bukan orang ada harta. Melimpah harta itu di akhir zaman. Harta itu melimpah di akhir zaman. Tapi kenapa mereka menghukumi mati itu lebih baik, orang mati lebih baik daripada ini? Coba sekarang tanya, saya berikan. Coba tanya ke orang kaya sekarang. Coba tanya, Pak, mana kita pilih, hidup atau mati? Dia kata, pore-pore lah, hidup lah. Masa saya pilih mati. Kalau dia lagi-lagi banyak harta. Orang yang semakin banyak hartanya, itu pasti semakin takut mati. Kan begitu prinsipnya. Orang yang banyak hartanya, semakin takut dia mati. Tapi anehnya di akhir zaman, semakin banyak hartanya, kematian itu dianggap sebagai hal yang paling menenangkan dirinya. Itulah yang paling menakjubkan dalam hadis Nabi. Penyebabnya dua. Satu, karena di akhir zaman, harta yang melimpah, harta yang banyak, itu tidak bisa menjadikan penenang dalam jiwa pemiliknya. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang banyak. Tidak ada itu nilainya harta. Kalau dosa dan maksiat, kau punya harta banyak, pembunuhan, perzinahan, perampokan, ini. Apa nilai kebahagiaan? Coba, ini yang pertama. Banyak harta, tapi pembunuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, ya, kemaksiatan di mana-mana. Apa nilai ketenangan? Yang kedua, penggunaan harta yang banyak ditutup untuk kebaikan. Bahkan tidak pusing ya. Harta yang banyak tapi tidak bisa disalurkan pada kebaikan. Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau antum punya harta yang banyak, tapi satu kampung semuanya teman antum sendiri, harta banyak. Satu kampung peminum khamar, satu kampung pezina, semuanya di kiri, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya pemaksiat. Tenang tidak antum dengan hartanya. Yang kedua, harta yang banyak, kamu tidak bisa menggunakan untuk kebaikan. Tidak ada. Pintu-pintu kebaikan ditutup. Tidak bisa bersedekah kalau tidak ada orang menerima sedekah. Haji dan umroh tertutup pintu-pintu ke sana. Mau membangun masjid percuma, tidak ada orang sholat di dalamnya. Pintu kebaikan itu, maka itu wajar disebutkan dalam hadis. Walaupun harta yang banyak, dia mengatakan orang yang mati jauh lebih tenang daripada kami orang yang hidup. Walaupun kami adalah memiliki harta. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi-kondisi yang menakutkan sebelum keluarnya binatang yang mampu berbicara. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.